Maka yang disebut dengan customer journey-nya, gitu ya. Ini kita bisa lihat dari action pelanggannya berbeda-beda. Sama sebenarnya ini Laundry Express. Tapi pada saat personanya atau pelanggannya berbeda, misal di bagian pelanggan yang hanya sekedar mendengar nama, ini apa yang harus dilakukan ya? Kalau misalkan personanya itu untuk mencari info harga, ini apa yang mau kita sampaikan? Kalau misalkan dia bicara tentang antar pakaian ke toko, apalagi menunggu cucian selesai apa? Mengambil kapal pakaian. Jadi setiap pelanggan itu memiliki masalahnya berbeda-beda. Itu yang mau kita lihat. Itu nanti yang bakal kalian tes, ya. Dimana mungkin setiap orang pada saat kalian memang tahu, misal, oke, kami targetnya Pak mahasiswa Fasilkom Pak. Gitu. Tapi kan mahasiswa Fasilkom itu kan bisa dibilang luar biasa banyak ya, begitu. Bervarian. Variannya dalam artian bukan bilang kan jenis kelamin laki-laki perempuan aja, tapi perilakunya, gitu ya. Latar belakang misalkan hal untuk penggunaan uang misalkan itu semuanya bakal bentuk di dalam persona pelanggan kalian. Maka nanti pada saat menawarkan di produk atau layanan kalian, itu bisa pas di poinnya atau pain point yang mau kita selesaikan manfaat. Oke, okay? Nah itu untuk tahap yang namanya understand, ya. Customer journey-nya harus jelas. Oke, okay. Nah yang kedua, pernah buat ini Crazy X gitu ya. Jadi kayak di dalam HPS dengan punya apa ya dalam hal untuk gimana sih dalam hal untuk penggunaan atau brainstorming solusi yang setidaknya mau kita tawarkan kepada pelanggan ini. Pernah buat Crazy X. Jadi brainstormingnya misalkan kayak tadi Laundry Express gitu ya, kan bisa kayak buat one frame ya gitu ya. Jadi kalau misalkan mau ke Laundry Express itu apa aja yang dilakukan step-step. Nah, nanti ini tugasnya gitu ya dalam hal untuk explore. Sebenarnya kalau ada satu kejadian atau satu kondisi, ini apa solusinya? Nah, itu brainstormingnya sebenarnya. Jadi supaya gambaran idenya itu sebenarnya mau apa yang ditawarkan. Ya. Nah, di visual ide dalam sketsa ini, ya, ini kurang lebih nanti bakal kayak gini. Jadi dalam satu HPS itu ada 8 kotak-kotak gitu ya. Di mana kotak-kotak ini nanti, nah ini yang kita, oh kayaknya ini yang cocok nih, ini yang enggak. Jadi kayak setidaknya ada 8 konsep di mana untuk membrainstorming dari idenya bisnisnya kalian. Turunnya dari mana, Pak? Turunnya dari persona tadi. Turunnya dari understand masalah tadi. Ya. Tadi kan kita bisa lihat action pelanggannya itu bisa banyak ya. Nah, maka kita bakal nurunkan nih ke eksplorasi idenya kita. Supaya lebih tepat aja. Benar nggak ya kalau orang mau ngelondri itu cuman dengar-dengar dari teman, oh kayaknya kurang deh gitu. Benar nggak ya kalau misalkan orang mau ngelondri itu, ya masalahnya itu adalah mau yang namanya ketepatan waktu. Kayaknya iya, gitu. Siklis. Benar nggak ya kalau misalkan yang mau pakai Laundry Express ini bicarakan tentang yang namanya eh, hasilnya yang memang maksimal dan nggak mau nunggu lama. Oke, oke. Berarti ada 3 poin. Maka nanti produk atau prototipe yang mungkin kalian tawarkan mungkin bisa menyinggung tentang yang 3 ini. Gitu loh. Jadi mulai dapat apa nih ya yang mau ditawarkan yang lebihnya dari laundrynya kita. Oke, makin lama makin menipis dia gitu. Jadi bukan semuanya harus dilayanin gitu. Tapi ada hal-hal yang mungkin itu spesifik dari produk atau layanan itu. Oke, nanti kita sekalian praktek ya. Oke, nah desain atau memilih solusi terbaik. Nah, di sini nih ya. Pernah lihat apa komik gitu ya, komik yang pakai kolom-kolom kotak-kotak itu biasanya di koran tuh. Ya kan? Nah, ada suatu kejadian gitu ya, terus ada masalahnya,
terus ada yang nawarin produknya, ada yang nawarin ini, terus selesai. Istilahnya kayak alur cerita gitu, storyboard, ya. Ada yang suka buat buat alur cerita itu storyboard storyboard. Nggak ada, nggak ada buat storyboard. Atau yang suka baca komik, nah, nggak ada yang suka baca komik. Ada lah ya, ya kan? Kan tahu kan, kalau alur cerita itu, nah, gimana nih? Misal nih, Hi, I'm Sarah, gitu. I love cooking and trying new recipe every week, but making your sampai terakhir, okay, but like new apps no need for hard work yang work, how it works. Jadi kalau dulu mungkin kalau dia mau masak, gitu ya, dia bingung ini nyari resepnya di mana, gitu. Harus punya buku resep nih harusnya, gitu ya. Wah, ternyata itu jadi masalah dia gitu. Sampai untuk menentukan ini apa aja ya sebenarnya apa namanya bahan-bahannya. Wah, ternyata pada saat dia cek semuanya udah ada, tet, terus dia oh kayaknya nih bisa nih untuk buat aplikasi untuk khususnya resep-resep yang orang yang memang membutuhkan yang namanya resep-resep untuk makan. Simpel itu ya. Jadi kenapa orang mau menggunakan aplikasi apa namanya kayak tadi misalkan New Recipe misalkan nama aplikasinya gitu ya. Ya karena untuk memang menyasar orang-orang yang berkebutuhan untuk nyari resep-resep baru. Selesai. Nggak perlu dia siap kalau mau buat produk baru gitu ya atau menu baru dia harus search dulu tuh di Google. Terus nyari besoknya lagi yang lagi di Google. Nah, kenapa ya nggak langsung digunakan aplikasi yang khusus untuk buat resep-resep makanan? Sampai nanti bisa dibuat itu wah, resep untuk makanan-makanan khas Italia, khas Prancis, Indonesia, Malaysia, dan target personanya atau pelanggannya yang lebih spesifik orang yang suka memasak selesai atau mungkin bakal bercabang yang mana lagi yang punya bisnis makanan maka di storyboardnya atau desain atau memilih solusi terbaik adalah itu yang tadi saya bilang sampai kalian bisa menggambarkan kalian loh yang bakal menjadi opsi pilihan si customer ini ya. Jadi diskusi voting yang paling ideal yang realistis itu yang mana? Makanya saya bilang kalau yang berkelompok sebenarnya lebih enak ya karena punya sudut pandang masing-masing atau mungkin punya experience atau pengalaman yang pernah dilalui. Jadi mungkin pemecahan masalahnya berbeda. Nah, gitu, ya. Bisa aja tadi kalau tadi bilang kan permasalahannya Pak kami butuh buku yang cuma 1 semester gitu kan. Nah, pengalaman kawan yang satu. Sedangkan yang lain misalkan susah Pak kalau misalkan ada mata kuliah mungkin yang sifatnya harus punya yang namanya aplikasi itu. Ini main aplikasi. Oh, karena mata kuliah ini sifatnya masuk lab Pak, jadi harus ada alat labnya. Kan muncul ya dengan berbagai masalah-masalah yang mungkin berbeda-beda. Itu yang sebenarnya kita mau mencari solusi terbaiknya untuk supaya kalian menjadi pilihan produk yang bakal dipilih oleh si customer kalian. Nah, simpelnya, ya, simpelnya, kalian kan udah pasti paham betul ya tentang ide bisnisnya. Maka cari tahu dulu sebenarnya mau masalah apa yang mau dipecahkan. Kalau tadi bicara tentang sewa barang gitu ya kan. Oke, berarti kan udah tahu nih, clue-nya adalah sewa barang. Barang yang seperti apa? Nah, itu yang harus dicari tahu identifikasinya. Oh, biasanya kalau nyewa barang, barang yang kayak mana? Yang berkebutuhan untuk apa? Jadi kita tahu nanti menawarkannya ke siapa. Kan nggak mungkin misalkan apa namanya yang tadi alat-alat lab ditawarinnya ke anak fasilkom gitu ya kan pasti anak farmasi mungkin anak apa namanya FMIPA. Nah, karena kenapa di farmasi ternyata punya masalah juga gitu. Masalah mereka adalah ngejurnal. Nah, malah ada yang nyewain misalkan nyewain jasa printer karena saking sibuknya bosnya dikit-dikit ngeprint dikit-dikit ngeprint.
Bisa aja itu terjadi. Ya. Oke. Maka awalnya tugas dari nanti desain ini adalah kalian harus bisa membuat storyboard dari pengguna. Kapan ya produk aku ini dipakai oleh pengguna? Oke. Ya. Storyboard membantu menyamakan persepsi sebelum membuat prototype. Kalau ini mungkin saya bilang tadi karena dia suka masak dan sebagainya gitu ya. Setiap minggu dia pasti bakal masak. Kalau tadi dia mikir, oke tawarnya adalah aplikasi. Nah, apalagi yang mungkin ya, kalau misalkan dia suka masak tiap hari, tiap minggu dengan mencoba untuk resep-resep baru. Apalagi kayak yang bisa tahu. Ini kan dari aplikasi ya. Apalagi ya, yang cocok untuk orang yang seperti ini. Ya, coba berpikir. Apa ya yang cocok ya? Hmm. Ada yang suka masak di sini, yang nonton atau yang lagi, yang perempuan, Hah? Enggak ada ya. Malahan mungkin lah. Masalahnya banyak kok. Sekarang banyak perempuan atau ibu-ibu yang nggak suka masak lagi. Wah, satu tadinya. Kita mikirnya bahwasanya yang bakal suka atau yang suka masak itu pasti bakal ibu-ibu. Wah, ternyata Gen X atau milenial ini rupanya ibu-ibunya nggak suka masak lagi. Nah, mau jual ke siapa aplikasinya ya? Siapa yang bakal gunain ya? Nah, bisa ada dulu kan ya? Dia berubah misalkan yang punya rumah makan, yang punya restoran, punya kafe gitu ya. Jadi berubah personanya untuk dengan kebutuhan itu. Rupanya salah target. Nah, gitu. Ini yang saya bilang. Rupanya bukan ibu rumah tangga yang jadi targetnya. Malahan bisnis to bisnisnya. Jadi kalau misalkan udah seperti itu, boleh berubah, boleh. Namanya pivoting. Tapi pivoting itu bakal mengarah dengan misal yang bentuknya tadi apa aplikasi gitu ya harus aplikasi, kok kayaknya nggak pas nih pak aplikasi. Jadi apa ya kira-kira yang pas? Oh kayaknya yang pas itu adalah apa namanya konten tiap hari untuk menyelesaikan kontennya yang dibuat, bukan aplikasi menyelesaikan. Kenapa? Oh karena orang lebih suka orang nonton dibandingkan cuma hanya melihat gambar. Gitu kan ya? Masalah yang mau dikerjakan. Hanya sekedar gara-gara untuk tentang dia suka yang main masak tiap minggu untuk mencoba. Saya harus bisa macam-macam tuh yang mau ditawarkan. Oke. Siapa yang di sini yang produk makanan? Makanan di luar, tuh Indonesia. Ada yang takut. Nah, coba. Terus ada lagi? Makan minuman? Cuma satu orang. Kemarin ya di proposal ada beberapa. Oh, cuma satu. Oh, itu yang seluruhan berarti. Apa nih bang? Bisnisnya produk ini. Minuman apa ini? Oke. Nanti jalan yang harus oh yang QR itu oke. Itu QR itu apa? Itu speaker di speaker di poin poin di perusahaan jadi bukan harus mungkin akan itu ada yang song. Oh, ada juga yang song. Berarti nggak selamanya yang barcode pin itu ada di hadirin. Oke, baik. Berarti ya hampir mirip kayak ya itu sekarang ya mirip kayak misalkan nanti dua tiga sekarang nanti pasti bakal dapat apa gitu kalau misalkan ini gitu ya.
Oh, itu ada taktiknya ya. Mengamati dengan yang besar, gitu ya. Tapi dengan melihat dan sekarang tuh lagi di rumah kekini-kinian, gitu ya. Tapi harus ada nih hal yang lainnya. Berarti yang di game spin, spin, cuma di spin aja, dia nggak ada strategi spin di website apa. Ada pelatihan spin yang berputar. Itu tinggal kita dapat poin atau gitu ya. Simpan dia. Oh, ya berarti dia harus punya akun aplikasi itu juga ya. Ya, dan nanti yang dia buat gitu ya, di liriknya sama yang punya minuman, membuatnya aplikasi itu. Malah bukan jual es krim gitu ya, malah jual bahan spinner. Jadi kan lupa. Nah, mungkin kalau bahan Christopher, mungkin awalnya cuma berpikir buatannya wah gimana ya supaya untuk orang tetap mengkonsumsi minuman yang kekinian ini, gitu ya. Tapi setidaknya ada dapat benefit. Salah satunya adalah poin dan sebagainya atau merasa kayak istilahnya kalau dia itu kan membuat writing ya, gitu ya. Jadi ada ada emosi yang dibuat adalah apa namanya penasaran. Nah, tapi DPR-nya gimana supaya penasarannya lebih enak gitu. Istilahnya nggak cuman satu steng gitu aja gitu. Istilahnya ada nih entah apa ya istilahnya kayak tugas-tugas atau teknik yang akan dilakukannya sebelum sampai ke sini supaya ada effortnya. Kalau cuma gitu aja ya udah selesai. Karena kan anak-anak sekarang itu kan kalau nggak ada tantangannya nggak mau lucu dia untuk mau beli lagi atau apa. Jangan-jangan nanti kalau ini dijual bukan ke anak mahasiswa, jualnya ke anak SD. Ya, kan kita nggak kalau dulu gitu ya, kalau mau jajan ke kantin, ada di situ kayak lotre undian gitu. Kan sebenarnya yang SD ya, kalau kita yang udah mikir, alah nggak dapat kayak jualan gitu, udah diatur gitu. Nah, tapi kalau anak SD ini kan, wah, kayak menggebu-gebu lagi, aku bakal dapat hadiah apa ya, aku bakal apa ya. Maka yang punya hal-hal kayak gitu siapa? Ya, itu bukan itu, ya. Jadi bisa berubah dia nanti malah kebutuhan yang bukan. Ya. Oke, maka nanti setidaknya kalau nanti si Bang Christopher buat storyboardnya harus tahu nih, ini yang bakal datang itu yang mana orangnya, terus nanti bakal muncul belakang ada scan QR itu, semua dapat ini. Gitu. Jadi kayak gitu lah kurang lebih storyboard supaya memang kayak gitu kan si anak mahasiswa ini, oh rupanya enggak, kayaknya mesti. Oh rupanya kayak misalkan lagi tren sekarang cake yang cantik itu gitu ya, yang harganya nggak masuk akal gitu ya. Di cake lah sepertinya, wah harganya udah sampai hampir 50 ribuan gitu ya, cuma satu slice gitu ya kan yang menunggang gitu ya kan. Tapi kan yang dia sasar adalah orang-orang yang mungkin perempuan, maksudnya nggak perlu deh makanannya, tapi maksudnya pernah makan itu. Jadi bisa aja bisa aja sorry yang lebih berbeda itu malahan bukan bilangkan fisiknya yang enak, tapi menyasar calon-calon pelanggan itu ya memang betul untuk post dan sharing. Nah, maka apa yang harus dilakukan dengan post dan sharing? Oke, karena ini supaya mendukung bisnis aku, gitu ya. Nanti bakal diuji setiap bulannya siapa postingan yang terbaik. Menarik dong. Misalnya ngejar ngejar orang itu, ngejar orang dulu itu gara-gara sama dia. Orang di foto, post, wah, brandingnya orang pakai kuat dong. Wah, semuanya post gitu nih. Semua makan cheesecake ini. Wah, lupa. Tapi PR berikutnya adalah nggak bisa cuma untuk nanti cheesecake-nya doang. Nah, jadi kan berubah ya, karena melihat perilakunya. Maka itu bisa tahu kalau itu diuji coba, itu di brainstormingkan atau buat storyboard siapa nih yang bakal nanti bakal pakai produk ini.
Oke, itu nanti tugas ketiganya ya, terkait dengan membuat storyboard. Oke, ini contohnya nih. Ini masih tentang si laundry tadi. Oke, nah ini contoh storyboard tadi. Jadi setidaknya ada 7 panel atau 7 kolom kotak-kotak gitu ya. Pertama dia bilang, dia buat misalkan, oh mahasiswa bingung karena tumpukan pakaian kotornya udah hari Jumat, oh udah sebelum gitu. Anak-anak kos gitu ya kan, karena nggak sempat nyuci. Gitu. Terus panel keduanya dia membuka aplikasi nih, aplikasi yang namanya Laundry Express. Panel ketiganya ini layanan cuci cuci plus ketika selesai demokratnya. Nanti maunya kan harus selesainya di hari Jumat, di hari Sabtu atau hari Minggu ya, karena Senin bakal dipakainya lagi untuk aktivitas. Terus panel keempatnya driver pick up. Wah, rupanya udah ada layanan bisa pick upnya nih. Jadi nggak perlu dia ngantar lagi ke apa namanya pabrik ya, itu juga betul. Panel kelimanya mahasiswa dapat notifikasi laundry Anda selesai. Nggak tahu. Jadi kalau misalkan pesan kore gitu ya, kita tahu kapan bakal pick up nih. Jadi nggak perlu nunggu antri lagi atau datang dulu baru selesai. Nah, tinggal di kore itu tinggal pesan di situ, nanti tinggal pick upnya berapa menit lagi, silakan pada saat notifikasinya muncul. Itu aja sebenarnya udah mengucapkan satu masalah ya, nggak perlu antri akhir, pesan lagi, setiap itu nunggu lagi. Jadi kita bisa aktivitas yang lain dulu kita kerjakan. Nah, yang keenam, pakaian diantar kembali dalam keadaan rapi dan tua. Sudah diambil, dikirim lagi. Jadi betul-betul sultan gitu ya kan. Ada ada istilahnya yang antar jemput pakai motor nih. Kita nggak boleh repot. Sampai panel ketujuh dia membuat yang namanya kekuatan atau influence-nya atau bintang 5 atau biarkan post prosesnya apa yang dilakukan. Ya, simpelnya itu. Ya. Tapi kan sebelum sampai di sini harus tahu dulu tadi understand-nya, terus explore terkait dengan idenya seperti apa, supaya tahu nih tawarin apa. Kalau sudah sampai di sini sebenarnya yang ditawarkan itu adalah sebelumnya kan bicara tentang dia datang ke akhir, dia bicara tentang dia mencari tahu di Google Maps ada apa tidak, lihat informasi harganya di poster ada apa tidak, baru itu. Tapi pada saat dia udah jadi, ya kira-kira idenya ini, nah maka baru kita buat story. Pak, bisa nggak ya storyboardnya berubah? Bisa. Tetap dia memang aplikasi Laundry Express, tapi awalnya berbeda. Awalnya apa Pak? Misal contoh, oke, aku kayaknya mau nyasar itu bukan mahasiswa. Personanya bukan mahasiswa. Personanya adalah ibu rumah tangga atau personanya mungkin bisnis-bisnisnya, misalkan hotel atau mungkin salon, bagus. Maka dia ditawarkan di sini membuka aplikasi Laundry Express, terus pilih layanan mungkin bukan cuma cuci dan setrika, apalagi ya yang bisa ditawarkan di laundry. Untuk misalkan dia yang punya hotel misalkan atau yang punya salon, apa ya yang bisa ditawarkan? Oh, nanti kalau misalkan hotel biasanya kan ya spray gitu ya, sabun bantal, handuk. Wah, kalau untuk yang kayak gini, apa ya? Kan nggak perlu harus cuci dan setrika. Mungkin ada lagi yang lain. Jadi harus berbeda lagi nih, karena persoalannya berbeda. Mungkin di dalam aplikasinya ada yang bilang bisnis to customer dan bisnis to bisnisnya. Ya. Jadi bisa berubah. Ya. Maka bicara tentang storyboard, ya poinnya adalah sampai di mana produk kalian ini kapan dipakai dan oleh yang sorry orang yang seperti apa yang memakai. Oke,
Nah, lalu berikutnya adalah prototype. Ya. Buat versi produk atau jasa bisa berupa mockup digital, model fisik, atau simulasi layanan. Jadi nggak harus tadi eh, bentukan asli ya. Jadi kalau di aplikasi bisa mockupnya aja, gitu ya. Wireframe-nya gimana? Kalau misalkan yang dari minuman tadi, gitu ya, dia misalkan paknya yang kayak mana nanti modelnya, terus penggunaannya bagaimana, orang yang berkebutuhan apa yang perlu atau mau pakai atau mau konsumsi minuman kekinian tadi, simulasi layanan. Ada yang data selain tim dan depan, hewan kan jasa dan produk gitu kan, jasa juga produk. Ada yang khusus jasa dan nah, ini kalau kami itu cari untuk IUP buat kreator, buat IUP untuk konten kreator. Bisa itu sih pak. Tapi karena sebagai untuk ini ya buat kami buat IUP itu. Oh, oke. Nanti kayak agregatornya kali ya. Iya. Oke. Tapi hati-hati ya, agregator ini kan pasti bicara tentang apa lagi, tentang apa namanya keahlian atau keaktifan. Nah, itu perlunya pasti harus sesuai dengan mitranya kalian itu harus itu ya. Jangan sampai nanti itu diperdengarkan atau mungkin dimasalahkan. Ya, poinnya di situ nanti. Poin masalah ini. Ya. Oke, selain ini ada lagi sebagai jasa, lagi sebagai jasa jasa. Karena tadi di prototipe ini, nah simulasinya, simulasinya gimana di pada saat pemakaian lain sebagainya. Ya. Kita semua aplikasi apa layanan jasanya? Layanan jasanya itu tidak bisa habis. Oke, pelanggannya pelanggannya ya, yang kebutuhan apa? Itu bisa bisa dilakukan sampai ke buat misal mau bisa buat di luar kalau yang untuk KM untuk bikin. Jadi nanti prototipenya tidaknya kalau di sini berarti kan ini bentuknya aplikasi atau yang lain ada biasa lagi. Mana kalau produk kafe kita itu oh yang dua expo beda. Kalian apa? Tahu? Ya.
mobil-mobilnya. Bisa aja nanti kalian bawa mereka yang di itu di belahan ya, tapi yang tahu dulu ya. Jadi maka prototipe ini di desain sprint ya. Pertama harus realistis di mata pengguna. Jadi tidak walaupun itu jadi palsu gitu ya, tapi setidaknya dia bisa kalau aku buat ini, aku pakai ini, itu dia bisa merasain pemecahan masalah yang dihadapi. Ya. Yang kedua, cukup detail untuk diuji, walaupun tidak perlu harus sempurna. Yang ketiga, cepat dan murah. Minimal tidak satu kali selesai. Maka sebenarnya bisa dipakai, mulai misalkan pakai Canva, bisa dia buat tidak kayak desainnya, terus cara penggunaannya gimana, ya, layanan seperti apa yang mau ditawarkan. Sama fokus pada bukan teknologi. Ya. Kita bahwasanya bisa saja yang tadinya misalkan produknya yang digital, tiba-tiba itu memang dibutuhkan produk fisiknya. Maka jangan berfokus ke teknologinya dulu, tapi fokus pada yang namanya pengalaman penggunanya. Pada saat dia gunakan itu seperti apa yang bakal didapat. Oke. Nah, ini kasih saya contoh beberapa produknya, sorry, prototype-nya. Oh, sorry. Harusnya ada satu slide lagi. Makanya takutnya biasanya saya buat prototipe itu ya. Saya lupa tanya satu lagi nanti mungkin coba saya cek apakah di file satu lagi. Jadi prototipenya itu bisa terbentuk dari karton, dari kertas, gitu ya. Atau bisa tadi wireframe yang mock up aplikasi gitu ya. Intinya adalah orang yang pada saat menawarkan nanti di tes atau calon customer-nya kalian itu menyerasakan pengalaman dari kalau misalkan menggunakan produk solution. Poinnya cuma itu. Bisa nggak ya dia rasain? Makanya kalau misalkan tadi adalah point of view-nya adalah produknya itu misalkan untuk usaha SD gitu. Tadi misalkan terkhusus sudah dikasih ke mereka. Kalau misalkan ini hadir, ini bisa memudahkan masalah mereka apa ya? Jangan sampai nanti udah buat benar-benar bagus produknya, ya, itu malah tidak berdampak sama mereka. Ulang lagi, lagi ya. Oke. Oke, nah yang terakhir adalah menguji pengguna katanya. Jadi yang tadi saya bilang, poinnya sebenarnya di sini. Memvalidasi benar nggak solusi itu kepada calon customer. Benar nggak ya kalau misalkan nanti ada masukan-masukan dari customer atau calon customer kalian, itu untuk bisa memperbaiki dan mengurangi resiko pada produk atau jasa. Itu yang poin pentingnya pada saat kita tes. Oke. Nah, maka luaran dari tes ini adalah nih, feedback. Feedback dari calon penggunanya kalian. Oke. Nah, kalau udah kasih materi gitu ya, kurang lebih kayak gini nanti tidaknya bakal muncul gitu ya. Misal user pertama atau pengguna pertama, dia bilang apa yang berarti ternyata tampilan aplikasi memang sudah dipahami. Terus yang perlu diperbaiki mungkin, nah proses pembayaran membingungkan, atau banyak kali alurnya. Pengguna kedua bilang kan, wah kayaknya kesannya menarik dan terlihat sehat gitu ya. Tapi apa yang diperbaiki harga dianggap terlalu penting. Berarti tidak masalah dia kalau misalkan harga itu harus murah, mahal pun apa-apa. Yang penting bicara kemasan menarik dan terlihat sehat. Usaha ketiga, layanan pick up laundry dan cepat dan notifikasinya selesai belum jelas. Jadi bilangkan layanan pick up udah ada gitu ya, tapi notificationnya nggak ada. Gitu. Bilangkan ini udah siap atau tidak. Oke?
Kurang lebih seperti itu nanti apa bentuk tes apa feedback apa yang menurut dia wah ini kayaknya menarik apa namanya layanannya gitu ya. Tapi kayaknya kurangnya di sini nih. Kurang itu setidaknya dapat feedbacknya kita untuk memperbaiki. Ini bisa diperbaiki untuk meminimalisir resikonya atau masalah yang mereka punya. Maka, nah ini nih tugasnya kalian, ya kan, yang harus disiapkan. Nah, ya tugasnya hari pertama, gitu ya, apakah hari ini atau mulai besok dikerjakan? Hari pertama kan buat customer journey sederhana yang tadi itu, ya, mulai dari persona, stage-nya, touch point-nya, ya. Jadi harus tahu dulu nih perjalanan customer-nya seperti apa, ya. Terus hari kedua itu membuat sketsa solusi kreatifnya, ya. Itu tadi yang mengeksplor ide-nya kalian. Hari ketiga pilih solusi terbaik, ya. Buat storyboard-nya. Ini sampai sore. Oke. Selesai, tapi sisanya mereka Pak minta untuk mengerjakan Mandiri. Nah, ini dia. Ini yang harus dilakukan nih. Nah, gitu loh. Maksudnya setelah ini kan harus bisa menyiapkan ini. Setidaknya nanti di minggu depan udah jadilah itu ya kan. Minggu depan kan Pak Diki sama Dani ya. Oh besok. Oh, mau Pak Diki. Minggu depannya belum Pak Dani. Ini tentang soal digital. Ah, nah, harusnya pada saat nanti sampai dengan ini, prototipe-nya kalian muncul gitu di depan meja-mejanya kalian. Oh, pengakuan. besok. Pak Diki. Wedding photo. Oke. Apa ya? Karena besok Iya. Oh, gua ada juga saya besok lagi. Ya, pelan-pelan lah ya. Maksudnya intinya ini sebenarnya kalau understand-nya kan udah clear, ya ke bawahnya sebenarnya enak tinggal ikutin alurnya. Tinggal ada hari ini customer journey itu yang penting. Ya, customer journey harusnya dapat. Ya, kayak tadi saya bilang bahwasannya macam nih personanya gitu ya. Dan masih juga macam-macam. Maka nanti bakal dilihat nih kalau orang yang kayak gini, ini dapat kita apa namanya poin atau peluang yang mau dibuat itu apa. Jadi sebentar. Ini sebenarnya kurang lebih bakal jadi 5 slide aja sebenarnya. Jadi hari ini karena orang ini belum bisa tes juga. Karena dia harus ngapain ke pengguna kan. Kalau pengguna dia. atau yang namanya next Pak. Iya, nomor 5-nya, nah kayaknya namanya next. Tapi setidaknya paling aktif sih. Ini tiga sebenarnya bisa. Dua tiga ini. Karena kan sambil berjalan ya. Karena kan belum sampai kepada gimana. Karena belum tes. Tapi setidaknya sampai ke kelompoknya selesai. Maka kalau kita lihat ya kurang lebih sebenarnya harus dijelaskan dulu ya customer journey ya ya ini tadi yang di awal nih. Jadi dapat gambarannya. Bisa aja berubah nanti. Jadi bisa tahu, bisa berubah. Iya, sesuai dengan sebenarnya yang mau diselesaikan. Jangan-jangan nanti, wah ini udah biasa kali nih penyelesaiannya. Tiba-tiba mungkin berubah yang lebih spesifik. Harus dicari tahu dulu sebenarnya permasalahan-permasalahannya apa. Jadi jangan jangan langsung berpikir dengan yang mau kalian tawarkan dulu, tapi masalahnya dulu. Karena kalau kalian nanti udah berpikir dengan produk yang mau kalian tawarkan, jadi bingung. Nah, bingungnya dalam artian, wah ini masalahnya harus yang benar-benar kita buat yang sesuai dengan produk yang mau ditawarkan. Cara berpikirnya jadi berbeda.
Ya. Misal karena udah tahu tadi misalkan sewa barang kan, itu kan ini tentang itu udah tahu. Nah, tapi kan permasalahannya apa nih yang mau dipecahkan dengan sewa-sewa barang ini? Barulah ke bawah. Oh. Kalau misalkan udah langsung bilang kan kami mau menyewakan buku, nah, jadi cuman pemecahan masalahnya cuma di situ doang gitu. Nggak akan muncul yang lain-lain lagi. Jadi stucknya di situ. Oke? Bentar ya. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan dulu. Nah, cakep gitu kan. Saya kira juga ada yang dari kurang paham dari jahit gitu. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya yang dengan ya. Nah, satu mungkin boleh. Ya, biar dicek, biar di cross check. Benar nggak nih gitu ya? Misalnya jalan. Touch pointnya belum muncul, Ham. Mungkin bisa kalau ada yang tanyakan langsung ya, biar enak. Ya. Oh ya, udah enak lah. Pro-nya sampai berapa bulan? Gue ya. Bisa desain-desain apa, apalagi yang buat desain-desain tadi. Nah kali ini dapat pro deh. Ya. Memfasilitasi sistem penyewaan ini, Pak. Oh, jadi ada yang menyewakan, saya nanti mau Pak. Jadi salah satu masalah yang kami mungkin akan hadapi pada sistem penyewaan ini adalah jadi misalnya untuk barang sewaan kan banyak yang menyewa barang mahal, misalnya kamera atau laptop. Nah, barang-barang ini gimana kami bisa menjamin bahwa barang ini akan balik lagi? Ya akan dibalikkan dan bukan dibawa pulang pula. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang menarik ya. Kalau nanti nyewanya yang barang-barang mahal, gimana nih kami menjamin itu bakal balik? Nanti malah dua kali atau gantikan lagi. Nah, oke. Pertama, ya, berarti kan perlunya antisipasi harian. Jadi, ceritanya yang punya barang menyewakan pun tenang, gitu ya. Dan yang kalian itu sebagai penanggung jawab pun bisa dibilang aman juga. Jangan dicari-cari sama yang menyewa pula nanti ya, yang punya barang. Nah, pertama, yang bisa kalian lakukan sebenarnya kan bisa memodif ya. Dengan kalau misalkan kita bisa lihat mungkin beberapa perusahaan-perusahaan yang mau menyewakan itu apa antisipasi? Biasanya kan bentuknya ada deposit gitu ya. Terus apalagi nih berkaitan dengan sangat aktivitas ya yang bisa dia dicari kan. Kalau dia masuk itu berarti kan KKM-nya.
Kemudian nanti kalau misalkan ada masalah berarti itu melapornya ke siapa? Ya, setidaknya itu bisa membuat berpikir dua kali melakukan hal-hal yang yang nggak kita harapkan. Makanya saya harus tahu niatannya ke siapa dulu pelanggannya. Sampai yang sifatnya yang tadi apa namanya barang teori yang mahal. Ada udah digital betul. Kalian kan topiknya ini menarik kalian juga. kayak gitu. Menarik juga maksudnya ada dia melihat ya sama berpikirnya sama kayak kalian. Misalnya kalau misalkan mau pakai itu kan cuma bentar. Kalau beli kan ya, harus keluarin uang banyak kan. Mana ibu tuh? Maka dia di kliniknya sekarang itu nyewain hewan alatnya. Mana duduk? Nih, gimana mau jaminnya sih kalau misalkan dia lari atau nggak dibalikin dan sebagainya. Ada deposit memang. Terus sama didirikan diri. Jadi istilahnya ya walaupun jaminnya misalkan ada depositnya itu udah langsung kayak full harus dari korp itu, tapi setidaknya itu kurang lebih 30% dari harga yang bisa. Jadi kan harus bisa tahu itu. Ini beras banyak kok. Berarti kalau barang mewah udah pasti tuh. Nggak apa di bawah depositnya tinggi. Kalau itu kan kan itu kan cuma untuk jaminan aja. Jadi setidaknya itu cuma membuat orang tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Pak, kalau misalkan rusak, kan biasanya gitu juga. Sama halnya misalkan kalau kita lagi liburan, nyewa kereta, nyewa mobil gitu ya. Kan tetap aja bisnisnya ada. Tetap ada apa ya, harus pakai TV, bisnis apa yang diapain, ID, pekerjaannya atau apa. Harus banyak menjamin. Dan sebagai penyewa, dia paham betul. Kan itu sebagai jalur komunikasi. Jadi tidak kalau kita berangkat oh baru kiri kali tanya ya tapi itu sebenarnya atau mengambil bagi orang mewah. Nah, mungkin bakal beda lagi speknya kalau misalkan produk-produk yang menganggap bahwasannya ini tidak terlalu mewah atau di apa namanya alat alat yang harganya sekian. Jadi kan yang bisa menahan yang mana yang untuk pakai yang ini, yang mana yang model generation. Jadi kita mengarahkannya itu, dia bisa tadi targetnya dalam itu harusnya clear. Ini apa memang memang mau nyewa barang itu enggak ya? Kalau memang mau targetnya keluar, ada berapa itu? Nah, kan awal apa dulu kan nggak mungkin langsung barangnya semua dia bisa di atau nah kalau dulu nggak kan harus melihat perilaku konsumen lebih suka bermain atau langsung jalan berhati
Karena ini biasanya kalau orang berbayar pada saat harga itu sudah tidak sesuai dengan budgetnya dia nggak bakal bertanya. Ya. Nah, tapi masalah juga kalau misalkan kita dalam bicara harga, dia memang bertanya, saya bisa pakai untuk menghubungi tapi antara kalian dengan kami dan komunikasi. Jadi bilangnya data yang terdapat sama kalian. Jadi kalau ada apa-apa tentang promosi apa, dibandingkan kalian harus bisa semangat. Ibaratnya ini kan ada harga itu ada titik karena itu belum kenapa kita langsung dikasih dia putusnya dia nggak akan tapi ngeluarinnya bisa ada harga pikir jadi tadi jadi udah ada komunikasi dulu jadi kan udah bisa kalau misalkan ini bisnis yang udah berjalan baik karena ini produk jangan lupa karena kan mau ngeliat apa ada yang mau lihat ini kira-kira dengan aku dan butuh waktu ini harganya berapa berapa ya? Karena kan orang misalnya kan belum ada ya jadi kan belum bisa kita harganya itu apa namanya hasilnya dengan Beda-beda ini harus kita masih kalau kalian lah kalau kalian mau misalkan kalian mau berpikir dulu aku kan dia di alanya sampai ini berpasangan itu bakal kalian lagi itu apa apa ya kalau kalian itu kalian bagi misalkan mau buat video dan Ini kelas motori. ya dan supaya ada fungsi komunikasi jadi setidaknya data dia masuk ke kalian kalau ada promo-promo apa dia kan tahu oh dia nanya harusnya pastinya sekian. Oke, kita mungkin bisa sesuaikan ya dan kira-kira nawarnya satu ini jadi dia bisa dapat solusinya dari biasanya kalau buat KM lah gitu ya kita ini kan terbatas ya sebagai tapi kan setidaknya dia dapat hasil yang luar biasa itu kayaknya udah luas sekali karena lain harus oke oke silakan yang lain ada lagi ada lagi silakan ini
Kali. Tapi download di browser. Apa? Yang usaha digital itu eh
Yolanda, Yolanda, ini Pak Arif. Alat Pak Arif. alat Ini pas aja kalian prototipnya. alat itu gimana dia begitu tak namanya namanya orang ya itu banyak mulai berbeda apa
Tulisan kalau kita selalu ini Injil nama sama Sama Edur, bro.
Oh iya kan beda dulu. Jangan sengaja. Nah,
Boleh?
Iya. Buat ini aja sih Kak. Iya. Oh, Jadi rumah kota. Jadi saya dari juga